Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Ketua DKM Al-Barokah beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Barokah Kiai Haji Azhari Hussein beserta Khatib Bilal, Garib dan seterusnya, dan yang kami muliakan malam hari ini Abuya Al-Ustaz Junaidi Hamzah, dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian pekanan atau mingguan Masjid Al-Barokah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan nafas di atas bumi ini. Itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, dan memanfaatkan sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah hadirnya kita di majelis ini tanpa kurang suatu apapun. Teriring salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya yang setia sampai dengan yaumil akhir nanti. Bapak, ibu-ibu, langsung saja mari kita buka kajian ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Abuya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah di 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, menyisakan 10 hari ke depan kita akan ketemu dengan Muharram 1447 Hijriah. Dan ada tradisi Bengkulu ini perayaan Tahun. Asal mulai Tahun artinya tahun baru Islam itu. Kita bersyukur seminggu yang lalu kita sudah menunaikan syariat baginda Rasulullah SAW, yakni memotong kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya tengok di TikTok ini surat terpendek dari 114 surat, hanya 10 kata. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 kata. Katanya dari ayat 1 sampai ayat 3 ini ada 10 huruf alifnya plus hamzah. Hamzah itu juga sama dengan alif pembacaannya. Lalu di ujungnya itu huruf
roh semua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Setelah dicocok-cocokkan dan memang urutannya ternyata huruf ro itu huruf ke-10. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro. Setelah diselidiki lagi, hari ke-10 itu hari raya Idul Adha. Kita tidak sejelimet itu teliti, ternyata Allah ini memang luar biasa. Dengan itu saja kita sudah salut dari ayat-ayat Allah. Kita baca-baca, nak ngapa pula gitu huruf-hurufnya, nak ngapa pula nak ngutur huruf-huruf itu. Jadi itu yang dibongkar orang tentang surat Al-Kautsar yang Allah sampaikan, inna a'tayna kal kautsar. Sudah cukup banyak dan terus menerus Allah kasih kita nikmat ini. Kompensasinya sebenarnya bukan kompensasi, tapi seharusnya kita juga berpikirlah, fasholli rabbika wanhar. Allah suruh kita salat, Allah suruh kita berkorban. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pengantar kuliah maghrib kita tadi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, kita malam ini dalam rangka mencari ilmu, bukan belajar, tapi bagaimana kita menambah perbendaharaan pengetahuan kita dengan hal-hal keseharian kita untuk menjadi bekal kita semakin baik di hari ke depan. Di luar kita ini, kita live TikTok, kami dari Masjid Al Barokah Timur Indah. Terima kasih yang sudah bergabung dan terus bergabung hingga sampai Isya nanti. Kita akan mengkaji tentang mohon 3 hasanah untuk membangun peradaban. Di surat Al-Baqarah ayat ke-201 Allah nukilkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada pula yang berdoa, ya Allah, beri kami kebaikan di dunia dan beri pula kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami, pelihara kami dari azab neraka. Hasanah itu kebaikan. Salahkah kita berdoa demikian? Nah, hanya saja dengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak cukup. Sebab hasanah keduniaan itu, kebaikan keduniaan itu luas. Sehingga dengan luas itu kita boleh minta yang lainnya. Bukan hanya kebaikan yang secara umum, secara spesifik juga kita boleh minta. Maka 3 ini yang akan kita kaji petang ini nanti sambil nunggu-nunggu kalau ada pertanyaan nanti. Saya janji untuk mendengar semua pertanyaan tapi tidak janji jawab. Kalau saya tak baca asal jawab. Kita cari jawabannya. Yang pertama, hasanah di bidang keilmuan. Kenapa kita butuh ilmu itu? Kata Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu. Kapan berakhirnya menuntut ilmu ini? Kata Rasulullah,
utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buaya hingga ke liang pagar laut. Yang dekat dengan lahat, liang lahat. Itu artinya tidak ada batasan. Apa yang dimaksud dengan hasanah ilmu? Allah turunkan ayat yang pertama itu Al-Alaq, Iqra, baca. Tapi Allah sambungkan Iqra-nya itu bismi rabbik, membaca, tapi jangan kesampingkan Allah. Baca isi bumi ini, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan catatan bismi rabbika. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyertai Allah di dalamnya. Sebab keberkahan ilmu kalau kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dikirimi orang video. Cak mana komentar Pak Ustaz tentang video ini? Isi video itu, mohon maaf lebih kurang, bukan saya lebih pintar dari yang ceramah di video ini, tidak. Isi video itu mengatakan bahwa berkurban di masjid hukumnya haram, menggunakan fasilitas masjid hukumnya haram. Jadi kalau orang bertanya, saya pikir wajar-wajar saja. Pertama kaget, baru itulah dengan berkurban di masjid haram. Nah, saya jawab, haram halal sunnah mubah berasal dari sumber. Ketika di satu tempat, di satu acara, di satu hal itu tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang menyuruh, dalam kaidah fikih itu kembali kepada hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh. Tinggal macam mana menggali positif negatifnya. Apa negatifnya berkurban di koordinir oleh masjid? Kira-kira paling itulah mungkin ada bau-bau bekas kita apa namanya potong kurban itu agak anyir, agak bau-bau sedikit. Selebihnya mungkin kita menggunakan air keran masjid untuk mencuci daging. Kalau mencuci jeroan itu jelas tidak mungkin di masjid, karena tidak akan bersih air masjid. Maksudnya dibawa ke tempat yang airnya besar, ke sungai. Biasanya seperti itu. Lalu apalagi negatifnya? Alasannya cuma itu dari sisi negatifnya. Dari sisi kebaikan, pertama ada syiar Islam di sini. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ini bukan dengan pengajian saja. Boleh jadi dengan cara berkurban, terpampang di Masjid Al-Baqarah Al-Barakah bahwa yang berkurban 11 ekor misalnya. Kalau luar biasa, siapa yang singgah cacat katanya. Alam kebanyak 11 di tempat kami cuma 2 ekor. Atau di samping siapa jumlah kurban itu tertera sapi 1 bla bla bla, sapi 2 bla bla bla, sapi 3 bla bla bla. Tertengok itu sapi yang keempat nih Pak Sianu nih pulau ekonominya mapan. Tapi berkorban tak beliau, alhamdulillah. Mungkin orang-orang yang ekonominya di atas beliau merasa juga tersadarkan apa yang kurang kira-kira. Nah ini, maka saya sampaikan dengan jawaban, tidak bisa kita langsung letak haram itu, karena kita juga punya pendahulu. Rasanya saya belum terbaca tentang keharaman. Jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah itu, balikkan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya mubah, boleh. Nah kadang-kadang sering saya katakan bahwa yang bikin masyarakat bingung nih, kadang-kadang kami para ustaz inilah
dengan mengetahui segala satu sedikit, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Padahal hal-hal yang sifatnya yang model-model ini fikih ini dia selalu berkembang mengikuti macam mana perkembangan zaman. Ini butuhnya kita hasanah ilmu. Ada mufti Malaysia, dia menyampaikan dalam dakwahnya di Mesir itu ada satu universitas yang membanggakan, namanya Universitas Al-Azhar, tapi kalah tenar dengan makam Fir'aun. Orang ke Mesir lebih mencari makam Fir'aun ketimbang Universitas Al-Azhar. Artinya minat baca kita itu masih rendahnya untuk mengetahui. Di Indonesia diteliti tentang literasi atau pemahaman literasi, kemauan membaca masyarakat Indonesia. Dari 70 negara, alhamdulillah kita di urutan ke-62 minat baca kita. Maka hati-hati niat Pak Ketua kalau misalnya memunculkan di grup itu ada artikel atau ada berita, kadang-kadang ada banyak komen tuh gini. Kadang-kadang kita senyum baik, kita bisa tebak tuh yang komennya buruk pasti cuma baca judul. Bab artikel kita ini kadang-kadang tulisan itu judulnya buruk, isinya baik. Judulnya baik, isinya buruk. Kadang-kadang yang komen tidak sesuai dengan isi. Ketahuan kita tidak membaca dulu, baru komen gitu. Itu kebiasaan kita. Sama di masjid titik-titik, tidak usah kita sebutkan. Itu ribut perkara hari tasrik. Padahal literaturnya kan banyak di Google itu. Kalau kita tidak punya buku, ada yang ngomong hari tasrik kemarin itu sampai hari Minggu, takbirat itu. Ada yang ngomong sampai hari Senin. Tolong disenggol dikit nanti waktu khutbah Pak Ustaz. Telah saya bilang model-model itu tidak perlu lagi sini ribut. Ribut macam mana? Yang masa itu kemarin ada yang ngomong batas hari Minggu. Kan 3 hari iyo, ada yang hitung dari tanggal 10. Tanggal 10 itu bukan hari tasrik, itu hari namahan. Tasrik itu 11, 12, 13. Bedanya dengan Idul Fitri itu ada takbir dan kebolehan takbir itu batas sholat Id. Turun dari sholat Id tidak boleh lagi takbir. Tidak ada lagi takbir mukayyad habis zuhur. Tapi kalau sholat Idul Adha dari tanggal 9 itu sebenarnya subuh tanggal 9 itu kalau ada yang takbiran jangan ditegur itu. Assalamualaikum warahmatullahi, katanya sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allah. Tanggal 9. Belum besok. Apa hadis itu kan? Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Rasul takbir muqayyad itu dari tanggal 9 subuh tanggal 9 sampai tanggal 13 habis asar. Maghrib ini ada. Perkara model ini aja beribur kita untuk, padahal ini perkara yang sunnah. Amun tidak ada takbir juga tidak usah diributkan. Amun ada takbir itu batasnya tanggal 13. Karena hari tasrik itu 3 hari, 11, 12, 13. Jadi masih banyak hal-hal yang harus kita
benahi karena kearifan kita berilmu. Profesor Dr. Muhammad Rum pernah nanya kepada mahasiswa, mana yang lebih baik, orang bodoh bertakwa atau orang pintar tidak bertakwa? Tidak terjawab muridnya, dia jawab dewe. Jawabnya semuanya baik, sebab tidak mungkin orang itu bodoh baca bertakwa, dan tidak mungkin orang pintar tidak bertakwa. Itu jawabannya. Apa artinya? Camananya bertakwa kalinya bodoh. Kemudian untuk apa dia pintar kalau tidak bertakwa? Bukan pintarnya berarti. Bodoh itu bahasa kita bigal, tidak. Bodoh itu tidak peduli. Allahu Akbar, ya Islam dari lahir. Tidak mudah semuanya, itu bodoh. Kemampuan ada, finansial cukup. Sekedar 2.500.000 setahun dia tak berkorban, bukan pelit itu tuh, bodoh. Karena dia punya kemampuan untuk itu. Apalagi kalau tidak dikasih kupon kamu, tambah pintar. Nah untuk itu kita mesti bijak menyikapi tentang ilmu. Sholat itu disarankan supaya kita tidak menatap ke depan, tapi menatapnya ke tempat sujud. Maka mohon maaf, kalau saya pakai kain pasti terbalik. Apa terbalik? Yang mereknya itu di bagian gulungan itu. Di kita selalu nak mereknya pas di sini. Jadi kita tuh Allah Akbar wadimu, Allah Akbar atlas, Allah Akbar gajah duduk. Apa gunanya kita membentangkan merek kain itu di pas di belahan antara betis kanan, betis kiri, tumit kanan, tumit kiri. Padahal baca kita, karena kain kotak-kotak tidak ngerti orang susah apa tidak ini. Karena kain lama ini kotak-kotak mayoritas. Tidak cair ibu bengong-bengong sering kan itu. Kalau bengong itu tumit, itu terbalik. Kalau kamera tidak ada nampak. Kotak-kotak ini yang mana yang apa namanya atas, yang mana yang bawahnya. Jadi tidak ada masalah kalau merek kain itu kita pasangkan bagian atas sehingga orang di sakti itu tidak perlu membaca merek kain kita. Nah ini hasanah dalam ilmu supaya orang tidak terganggu dengan. Nah ini contoh kecil saja maksud saya. Jadi sesungguhnya kita ini punya ilmu, kadang-kadang ilmu itu tidak membawa kepada kebaikan kepada kita. Untuk itu tinggal macam mana lagi kita menang. Kecuali kalau ibu-ibu mungkin sudah wataknya mungkin tentang kalau dia cerewet itu bukan semata-mata dia tidak senang, tapi memang bawaannya dari keturunan Hawa itu. Kalau kita ngomong Hawa kan mulut kita tidak baca terkatup tuh Hawa. Yang kedua, hasanah di bidang ekonomi. Kadal fakir ayakuna kufra, kata Ali bin Abi Thalib. Miskin itu cenderung menyeret kepada kafir. Pentingnya ekonomi ini untuk kemaslahatan semua orang. Perkara secara pribadi-pribadi nak hidup sederhana, katakanlah miskin, karena dia mungkin sufi, tasawuf, silakan. Cukuplah rumah dengan tipe 21 yang di dalamnya ada juga WC, di dalamnya kamar mandi. Jadilah situ. Setiap hari makan nasi putih, buah-buahan ala kadarnya. Padahal dia punya yang model ini pilihan hidupnya, silakan. Tapi kalau lembaga negara tidak bisa, ada jaminannya. Lembaga itu menjamin dari orang-orang yang dilindunginya. Kemudian negara menjamin untuk kebahagiaan bagi masyarakatnya. Maka ketika ada
opsen pajak naik, ribut. Ngapa? Karena ada tanggung jawab negara di situ. Yang kita inginkan sebenarnya bukan ributnya itu. Di sini balik kepada peran hasanah keilmuan tadi. Cukup duduk saja. DPR dengan pemerintah ngomong sepakat tak ini perda dirubah. Sepakat, itu saja yang ditayangkan, selesai. Tidak perlu saling salah menyalahkan karena memang ekonomi kita lagi berat untuk hal demikian. Itu contoh. Nah, dalam bidang ekonomi ini Indonesia ini punya segala-galanya. Punya segala-galanya. Batu bara kita banyak, nikel kita banyak. Cuma itulah kita ini kagetan. Apa kagetan? Centang muncul di dunia maya. Raja Ampat lagi babat orang. Begitu ini viral, kaget kan petinggi negara, Menteri Pertambangan ngomong itu. Siapa yang ngasih izin? Kata bupatinya tidak ada izinnya di daerah, semuanya di pusat. Gitu. Wah heboh, terkejut. Raja Ampat rusak model itu. Emang cak sulap, simsalabim abalkadabra. Tentu butuh proses. Nah model ini. Nah yang kita tidak ingin itu, kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga menyebabkan ketimpangan. Agri Andalas itu sampai sekarang entah berapa orang makan korban tentang masalah lahan sawit itu. PT Sil di utara beribut terus, ngaku tanah habis, lahan perusahaan itu sudah sampai ke pelak orang, ke dapur orang. Kemana lagi? Nggak makan. Sementara tak bekerja di situ, jadi busuk kasar kadang-kadang sedul. Dijadikan bulu kasar, kadang-kadang nyemalin bulu buah sawit karena sudah. Artinya kita perlu macam mana penataan ekonomi ini. Malam tadi saya sengaja mengosongkan jadwal untuk jalan-jalan ke Benteng. Apa sih yang viral di Benteng? Rupanya memang ramai setelah SPBU itu sampai ke tikungan habis kantor bupati itu. Jadi kiri kanan jalan itu di trotoar itu diperkenankan orang jualan bebas. Mayoritas itu masih jualan makanan jajanan pasar, belum ada jualan pakaian, belum ada jualan HP. Mungkin kalau ini ditata dengan baik, bisanya jadi kayak Malioboro-nya Jogja. Tapi ada musik live di situ, boleh nak nyanyi, parkir gratis, dan yang jualan tidak dipungut pajak. Tinggal kesadaran para penjualnya ini untuk bagaimana membersihkan lahan. Saya pikir kalau mungkin ini hidup. Tugas yang berikutnya, biar dia punya namo, malam minggu itu apa yang dicari di situ. Sama dengan kami masak. Malam Kamis itu kalau nak makan lemang tapai, tempatnya dimasak. Jadi bukan orang masak baik, karena orang masak lah bosan. Bukan orang numpang, orang dari Dawawan Ismail baik dari apa namanya arah Kelutung dari arah segini itu beraya ke situ tuh malam Kamis itu untuk nyari lemang tapai. Pekannya hari Kamis. Saya pernah ketemu kawan, lah sebelah alam kenemon. Apa di segini tidak ada pekan? Aduh, hanya nalak lemang tapai habis katanya. Ke pekan Kamis masak itu hanya untuk cari lemang tapai. Yang ingin saya sampaikan, ada sesuatu yang menjadi apakah kuliner atau makanan. Di kota Bengkulu ini kita bingung misalnya selero yang dengan apa pendam. Tinggal turun ke Sukabumi dulu, sepanjang Tanjung Jaya itu kiri kanan itu pendam galuh. Artinya ada titik-titik yang nah ini menghidupkan ekonomi. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita
makmur. Rasul itu sebelum jadi nabi kaya dia. Melamar Khadijah itu bukan kaleng-kaleng 20 ekor unta. Kalau unta itu sekarang seharga 10 juta siko, kalikan 20, 200 juta dia melamar Khadijah. Dari mana? Dia berbisnis, berjualan, berdagang. Kenapa ini peluang yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah? Karena kalau kita sukses berdagang, kepala kita ini tidak dibeli oleh orang lain. Karena kita punya gengsi dulu. Nah ini hasanah di bidang ekonomi. Macam mana kita menata ekonomi kita dengan baik, dengan bijak, sehingga muncul kemaslahatan. Al-yadul ulya hairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hanya di dusun kadang-kadang susah kita ngasih pengertian. Asapnya milik kades itu, dia nuntut ke kades. Aku ndak milik apa? Hanya aku ndak PKH aku loh. Oleh Pak Kades, didiamkan. Begitu terpilih, dituntutnya. Aja kita lah berjanji, mana PKH? Iya ibu, ini ekonominya lah mapan. Aku tidak ngijo ekonomi mapan, pokoknya aku tak PKH. Inilah yang kadang-kadang catatan BLT itu sampai sekarang tidak pernah tuntas. Yang tidak layak dapat PKH mesti dapat, yang mestinya berhak tidak dapat. Asal ada bantuan model itu, kita ini terdaftar miskin kan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Maka kita perlu bagaimana menggali potensi ekonomi kita menjadi luar biasa. Berikutnya hasanah di bidang politik. Kita galaknya di grup ini. Ini grup masjid, jangan ngomong politik di sini. Ini grup keluarga, jangan ngomong politik di sini. Ini grup dakwah, jangan ngomong politik di sini. Padahal setiap IAIN itu ada fakultas syariahnya, ada fakultas adabnya, ada jurusan siasah itu. Politik ada prodinya seperti itu. Politik Islam membenarkan untuk kita berpolitik. Nah sekarang ini kita kalah. Di Bengkulu Utara nih, saya tidak ngitung yang periode sekarang. Periode yang lalu 2019, 2015 sampai 2015 24 bukannya sekarang 24 ya. Yang 2019 24. Di Bengkulu Utara itu ada 25 kursi. Maaf, 8 kursi itu dari Sumatera Utara kan, dari Medan kan. Amat dikumpulkan, tidak sampai selusuh orang Medan di sini. Jumlah jiwa. Kok pacak menguasai 8 kursi? Urusannya bukan itu. Sanak-sanak kita milih di Kabupaten Titi itu juga. Aku iblis nyalon, aku pilih asalnya aja tanci. Tapi kalau bersama tidak ngasih duit, tidak aku pilih. Alam kalau ketetancian itu ini sehingga yang terpilih orang-orang yang mampu memberi seperti itu. Akhirnya kita tidak pajak nuntut apa-apa lagi. Kita kenal tidak cuma dapat duit 200 atau 300 beda. Tapi kalau kita kenal dengan yang kita pilih, kita pajak beraya. Ada lo kamu tidak, ada orang katakan main ke sini, alhamdulillah itu. Nah yang ini saya sampaikan bahwa kita masih kalah tentang hasanah di bidang politik. Rupanya yang melawan Israel itu Iran. Iran ini Syiah. Yang lainnya lebih milih jadi sekutu. Kita ngomong Syiah. Bukan saya mengajak bahwa mengatakan bahwa Syiah itu buruk, tidak.
yang lainnya mana? Ini kita kalah dalam bidang seperti ini. Luar biasa Islam ini. Kita dari 200 hampir 80 juta ini, 80% diantaranya Islam. Tapi kita kalah dalam ini. Kenapa? Ada sesuatu yang kurang hasanah kita dalam berpolitik ini, lebih kepada Bengkulu Utara itu dapilnya gabung dengan Benteng. Dapil Bengkulu Utara Benteng untuk DPRD provinsi. Carilah 9 atau 8 orang dapil Bengkulu Benteng itu yang penduduk Benteng. Tidak ada. Seluruhnya ber-KTP dan domisili Bengkulu Utara sekali. Nah, otomatis kalau dia menyuarakan walaupun dapilnya sama Utara Benteng, maka dia cenderung sama. Kalau Seluma Kepayang, muka-muka dia punya dapil dewe. Seluma 4, Kepayang 4 misalnya itu ada mereka dengan penduduk Seluma. Tapi kalau kita yang gabung-gabung seperti itu, apa masalah yang terjadi ini? Permasalahan cuma satu saja. Karena kita memilihnya tidak berdasarkan anak, hasanah, tidak ada lagi ada ikatan sanak famili dalam pilkada itu. Tidak ada lagi ikatan jasa di situ. Yang ada ikatan sesaat itu macam mana memilih dengan pemilihan itu ada uang lelah itu. Dan ini seolah-olah dianggap lumrah saja, wajar-wajar baiklah. Kawan hari itu kan tidak kerja, ganti uang rokok kan model itu. Nah, model-model ini seolah-olah ini menjadi sesuatu yang baik. Belum saya lanjutkan, ada pertanyaan sebatas ini? Ada yang perlu kita diskusikan? Ngapa caknya agak berat kajian malam ini? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ada? Sepertinya belum Ustaz. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, 3 hasanah ini memang mencapai kepada doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi saya katakan tadi cakupan dari hasanah dunia itu luas. Dengan kita membagi hasanah keilmuan, ada kebahagiaan dengan orang-orang yang berilmu seperti ini akan menjadikan diri kita ini lebih beradab. Ada kisah nyata Bapak Ibu. Ibu ini punya anak 3. Yang tua kelas 5 SD, yang nomor 2 kelas 3, yang kecil itu baru masuk TK. Bapaknya atau laki ibu ini mati. Kata maknya, jadilah ke sekolah batas kelas 5 nak, suruh adik kau ke sekolah. Ngapo mak kata? Karena kalau mak tidak jualan ke pasar, jualan sayur nak, meneruskan usaha bapak kamu, dengan apa kita makan? Sementara kau ngurus adik-adik kau sampai di sekolah. Lah sekolah dia, kau kesini bantu mak di pasar. Iya mak katanya. Diikuti anak. Selesai dia bereskan, anak itu adiknya itu untuk sekolah, dimandi, dikasih pakaian, itu. Dititipi uang jajan sebenarnya. Anak itulah berangkat, dia berangkat membantu emaknya jualan sayur di pasar. Kira-kira lah SMP yang tidak sekolah tadi, dia buka meja dewek, lapak dewek. Karena anak yang kelas 3 ini tadi lapacak ngurus adik bungsunya, walaupun sama-sama sekolah. Dia membantu. Kira-kira lah SMA berkembang sayurnya nih, gitu. Dia tidak sekolah. Katanya berhentilah mak berjualan, biar aku baik. Kira-kira lah kuliah,
Anak ni dia ngomong, mak berangkat umroh, ini duitnya. Alhamdulillah, adik-adik ada rezekinya untuk kita sekolah. Artinya bahwa tidak mesti dengan sekolah yang tinggi kalau urusan kita bisa mengayomi adik, hormat kepada orang tua. Ini kadang-kadang tidak terhitung S-nya. Makin tinggi S-nya, makin sombong, makin tidak peduli kepada orang tua. Kenapa? Tidak hasanah ilmu yang dimiliki. Ada yang baru balik umroh, begitu balik umroh, lain tak lagi, nak baca bismillah. Ngapa? Lah dapat ilmu dari situ. Rupanya Imam Masjidil Haram tidak pakai bismillah. Lah mereka lain mazhab dengan kita. Kita di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Lah, mana bismillah ya? Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Maka ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sama dengan apa yang kita dapatkan, bukan berarti harus kita perdebatkan, bukan juga tidak boleh berdebat, tetapi adalah bagaimana pengembangan ilmu ini menjadi ilmu yang hasanah, yang membuat si pemilik ilmu dan orang lain makin tinggi adabnya, makin bagus akhlaknya, dan penyebaran ilmu ini makin baik adanya. Ini kadang-kadang susah. Kawan saya pengalamannya, dia cerita cak mano dah rasanya tidak nyaman, sampai sekarang tuh sakitnya rasanya. Dan saya bilang cuma dia ngimam di dusun, pas balik nginap di dusun disuruh orang jadi imam, kau bela jadi imam. Ya biarlah, aku ikut lah. Alam kesegonya kau ni balik sesekali ada imam lah dia. Kira-kira posisi cek kita kan lumrah. Model saya itu kan harus spontan tuh, nengok ke situ. Sambil itu ngomong sau suku bang, faina tasyada suku pimpin tamas besar. Sa rapat lurus. Nah dia tuh praktekkan cek itu di bentak masyarakat. Lah ngerti kami, tidak pernah ngadap ke sini. Rupanya ini pernah dialami oleh Abdul Somad. Ditanya, macam mana Ustaz kalau kita seperti itu? Kata Abdul Somad, sau tiap nak sembahyang di Arab itu sunnah ngomongnya. Kita di Masjid Raya itu sau suku bakung untuk meluruskan salat itu sunnah gitu. Cuma bahasa Arab hadis saf rapat dan lurus, kesempurnaan sholat itu pada saf dan rapat dan lurusnya saf. Tidak mungkin lah saya ngadap ke bapak-bapak atau galau. Allah akunya yang tahu galau ni. Maksudnya tahu galau merapatkan. Tidak itu kata-katanya. Maka ini kadang-kadang apa yang menyebabkan itu? Karena ketidakhasanaan ilmu yang ada pada kita, merasa digurui, merasa diimami seperti itu, seolah menganggap bahwa tidak paham. Bukan menganggap tidak paham, karena menjalankan sunnah saja. Ini kadang-kadang kita begitu. Kelas-kelas saya Pak, kalau balik ke dusun, tidak berani saya mimpi tahlil. Ngapa? Waktu kita mimpi tahlil itu kan ada bukunya yang sedang tahlil. Apa soalnya kita baca buku itu? Kita selesai tak bubar, tetua di sini ngangkat dari mana? Kebilo dia belajar di mana mutus tahlil. Wah jadi perdebatan. Makanya kalau ada acara-acara khas di dusun, saya lebih menyerahkan kepada warga Najul. Nak talqin kubur, saya bilang aku tidak paham talqin kubur.
boleh baca-bacalah aku ngamin baik kelak salah jadi masalah bagi kita itu didusi. Jadi banyak hal yang kadang-kadang ketidakhasanaan ini menjadi. Nah, macam mana kita nak menjadi politikus yang baik ketika ilmu kita tidak hasanah, rezeki kita, ekonomi kita juga tidak hasanah, menjadikan kita juga politikus yang tidak hasanah, padahal penting. Orang pintar di Indonesia ini banyak yang kuat. Habibie itu diakui Jerman pintarnya, pintar nian bapak itu. Artinya potensi kita banyak. Berapa orang yang pacak merakit TV, buat TV padahal tidak tamat SD. Pernah heboh Pak Indonesia ini. Tidak tamat SD, pacak bikin TV. Itu dan sama TV-nya ribut. Ngapa ribut? TV yang dibuatnya tidak SNI, Standar Nasional Indonesia. Rupanya bukan masalah SNI-nya Pak, tapi tidak ada P lagi dari Sony. P dari merek TV kalau itu. Sama pacak kita bikin mobil Pak. Itu. Tapi kalau kita bikin mobil DW, yang dari luar itu Malaysia bisa bikin mobil itu. Tersinggung orang Korea dengan orang Jepang, dan tidak pakai mobil Jepang. Tapi merek mobilnya dibuatnya sama dengan Jepang. Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Kualitasnya sama, besar gitu. Nah kita di sini bukan tidak ada Pak. Yang kita ini kurang, orang baik yang kurang. Kalau orang pintar banyak, yang orang baik ini yang kurang. Maka kita sulit menjangkau hasanah di bidang keilmuan, hasanah di bidang ekonomi, dan hasanah di bidang politik ini karena banyak seperti itu. Ada yang baik tidak kita restui gitu. Misalnya dia maju sebagai calon, Lita lah namanya, tidak ada modal ilmu baik, modal agama ni, amat tipis kantong, tak usah lah. Belum dia pamit, kita lah ngomong berjijia duluan. Ada dapat boleh ni. Tidak ni dapat, karena ukuran kita bukan kebaikannya. Ada orang baik, dia tak bisa berbuat karena kalah dengan itu tadi. Jadi kalau ada jabalan, mohon maaf, yang tidak pernah ke masjid, tahu selain ke masjid, ngomong aku nak nyalon, apa pasal masjid ini yang kurang, ini itu betul-betul. Sampai kita waktunya absen, maka itu yang kita pilih. Ini yang mesti kita ubah. Mudah-mudahan kita mencapai hasanah di bidang ilmu, hasanah di ekonomi kita juga, hasanah di bidang politik. Lama suatu isama, bila kita pilih hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu-ibu tema hasanah malam hari ini, semoga menjadikan hasanah kita dalam menjalani kehidupan beragama ke depannya. Kami tutup, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu